Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini pada mata kuliah desain grafis, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dan aturan-aturan yang akan kita laksanakan pada perkuliahan, yang mana pada perkuliahan ini kita memasuki mata pertemuan pertama ya. Nah, di dalam pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan area kerja aplikasi, yaitu yang kita gunakan adalah aplikasi Adobe Photoshop CS6. Nah, di dalam mata kuliah desain grafis ini saya akan memberikan pengenalan sedikit mengenai tutorial mengenai area kerja Photoshop yang akan kita pelajari nanti ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai area kerja Photoshop, yang mana di dalam area kerja Photoshop ini ada tools-tools yang harus kita pelajari, yang harus kita kenal lebih lanjut ya. Nah, di dalam Photoshop ini ya ada toolbox yang sering kita pakai di dalam desain nanti ya. Nah, di dalam Photoshop ini, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai area kerja Photoshop itu sendiri ya. Nah, di dalam modul ini sudah saya buat sedikit pengenalan penggunaan dari aplikasi software tersebut ya, mengenai Adobe Photoshop CS6 ya. Nah, di dalam Photoshop CS6 yaitu sangat penting ya kita gunakan dalam memodifikasi suatu gambar atau foto ya secara profesional ya. Nah, di dalam Adobe Photoshop itu sendiri ya, kita bisa memodifikasi objek yang tadinya sederhana ya. Nah, akan kita modifikasi semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya. Nah, baiklah, di sini apa sih Adobe Photoshop CS6 itu sendiri ya? Adobe Photoshop CS6 merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengolah gambar ya, yang berbasis bitmap ya, yang mana memiliki tools dan efek yang sangat lengkap ya, sehingga menghasilkan gambar ataupun foto objek yang sangat berkualitas tinggi ya. Adapun fitur-fitur yang digunakan di dalam Photoshop ini sendiri ya, yang sering sekali digunakan oleh banyak desainer ya, oleh si desainer grafis ya, mereka sangat sangat berguna sekali ya dengan adanya Adobe Photoshop ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelompok-kelompok di dalam area kerja Photoshop itu sendiri. Yang pertama adalah area kerja Photoshop itu sendiri ya. Nah, kenapa di dalam area kerja Photoshop harus kita pelajari ya? Nah, bagi orang yang masih pemula, terutama bagi yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, harus mengetahui dulu ya yang namanya area kerja Photoshop ya, yang mana di dalam area Photoshop itu banyak sekali terdapat toolbox yang ada dalam Photoshop itu tersendiri ya. Kemudian yang kedua, nah di dalam area kerja Photoshop itu tersendiri terdapat beberapa fitur-fitur, yaitu yang terdiri dalam view, image, history, palette, layer, guides, measure, tools ya. Nah, itu terdapat pada area kerja Photoshop ya. Nah, nanti akan saya jelaskan pada aplikasi tersebut
ya, nanti akan saya praktekkan. Tapi untuk pada pertemuan pertama ini kita mengenal dulu dasar-dasar apa sih yang disebut dengan Adobe Photoshop itu sendiri. Nah, di dalam area kerja Photoshop juga terdapat yang namanya menu untuk memanipulasi warna, ya. Yang memanipulasi warna yang sering kita gunakan yaitu image, ya. Image itu bisa kita buat dalam bentuk supaya gambar kita bisa kontras, kemudian level, saturation-nya dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang namanya istilah selection, ya. Selection itu yang mana di dalam selection terdapat image, merge, kemudian lasso tool dan tools terkait itu lainnya sendiri, ya. Kemudian menu untuk menggambarkan dan memanipulasi, ya. Nah, di sini kita gunakan yang namanya pen tool, ya. Pen tool itu digunakan untuk menggambar dan memanipulasi fade, ya. Kemudian mentransformation, ya, artinya di sini kita akan mentransformasi pengubahan ukuran dari image dan kanvas, ya. Kemudian transformasi bentuk image, cloning, memperbaiki image dan penggunaan tools yang terkait. Kemudian ya, ada yang namanya layer, ya. Layer, apa itu layer? Ya, layer itu biasanya penggunaan kanvas yang akan kita gunakan, ya. Kemudian filter, yang mana dalam filter ini digunakan untuk membuat efek pada image itu sendiri, ya. Berikut ini adalah tampilan Adobe Photoshop CS6, ya, yang mana tampilannya seperti ini, ya. Adobe CS6 itu tampilannya seperti ini, ya. Yang terdiri dari A itu tampilan dari toolbox, ya. Yang mana di dalam toolbox ini, ya, terdapat area toolbox ini sendiri, ya. Kemudian B itu tersendiri adalah ada tool option bar, ya. Bagian tool option bar ini biasanya sering akan tampil apabila kita mengklik toolbox yang ada pada area A ini, ya. Kemudian C itu adalah menu yang sering kita gunakan untuk menampilkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam file seperti edit, image, layer, type, selection, filter, 3D view, window dan sebagainya, ya. Nah, ada status bar, ya. Status bar ini biasanya tampilan ini akan muncul apabila kita sudah menampilkan yang namanya kanvas yang ada di sini, ya. Nah, yang E terdiri dari beberapa jenis palette, ya. Ini disebut dalam palette, ya. Palette ini terdiri dari ada layer, channel, fade. Nah, di dalam palette ini harus kita aktifkan dulu sebelum mengerjakan area objek yang akan kita buat di sini, ya. Nah, di sini akan saya praktekkan nanti di dalam area kerja Photoshop itu tersendiri, ya. Nah, ini adalah tampilan Adobe Photoshop CS6, ya. Nah, di dalam CS6 ini akan kita setting sedemikian mungkin, ya. Terdapat beberapa tools yang akan kita pakai, ya. Jadi sebelum kita menggunakan Adobe Photoshop ini kita setting dulu menu-menu yang akan kita butuhkan, ya. Di dalam tools ini ada namanya toolbox tadi yang saya buat, ada area kerjanya tadi ada 5, kemudian ada menu juga yang ada di atas ini, nanti akan kita setting, ya. Jadi untuk pengenalan pada pertemuan pertama ini mengenai Adobe Photoshop CS6 ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan kedua di perkuliahan berikutnya, ya. Apabila di dalam penjelasan saya ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.